Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba juga di Masjid Istiqlal Jakarta. Alhamdulillah hari ini hari Jumat, Masjid Istiqlal ramai didatangi oleh jamaah dari berbagai daerah. Kita menuju pintu masuk utama. Pintu masuk utama Masjid Istiqlal Al-Fatah. Alhamdulillah ya, sudah ramai yang hadir. Halo Bang. Halo, sedang di mana ini Abang nih? Di masjid Istiqlal. Oke. Mau sholat Jumat ya Bang ya? Mau apa? Sholat? Mau sholat Jumat. Oke. Di seberang Masjid Istiqlal Gereja Katedral, menandakan kerukunan beragama di Indonesia. Ya, pengunjung selain mau sholat, bisa pengunjung mendokumentasikan selfie, foto keluarga, karena Masjid Istiqlal begitu luas areanya. Yuk lanjut perjalanan Masjid Istiqlal untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Di sisi kanan Masjid Istiqlal ada lift akses menuju lantai 2 area masjid, area dalam masjid. Nah, ini batas suci pintu masuk utama Masjid Istiqlal Al-Fatah. Nah, kita di sini harus lepas alas, ya, lepas alas kaki ya. Jangan hanya nomor ayatnya saja yang tuliskan teks ayatnya, karena ketika orang membaca ayat yang Anda tulis, orang yang baca itu mendapatkan pahala yang berlipat. Alas kakinya harus disimpan di kantong plastik ya. Setelah itu dititipkan ke penitipan. Dia berkata, qala min kitabillahi, dari huruf-huruf Al-Qur'an. Ya, kita ambil wudu dan menuju tempat wudunya Masjid Istiqlal. Mari. Udah sebelah sana. Wow saja sudah satu. Tapi kata Rasulullah, jual kalender. Kalender ada.
mau udu di Masjid Istiqlal, dalam Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal. Ambil udu yuk. Ya, dari sini antri untuk ambil wudhu. Tempat wudhu Masjid Istiqlal Jakarta begitu indah dan megah. Yuk, kita jalan lagi ke sana. Kita jalan lagi. Sekarang menuju tempat sholat. Dari tempat wudhu ke tempat sholat. Nah, itu lewat lorong. Di dalam Masjid Istiqlal sudah ada mesin-mesin kopi maker, minuman, penyimpanan barang secara otomatis, udah rapi, udah bagus. Ada tempat sewa apa? Sewa power bank ya. Tempat sewa power bank. Hati-hati. Ya, sekarang menuju tempat sholat. Terus sini. Kita menuju tempat sholat. Oke. Kita masuk dari lantai 2. Mimbarnya Masjid Istiqlal sudah terlihat. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita menuju mimbar yang terdepan. Wah, sebentar kita lihat dulu. Wah, Istiqlal. Wah. Yuk kita ke depan mimbar. Sholat paling depan Masjid Istiqlal. Sholat paling depan. Wah. Acara sebentar lagi dimulai. Lagi dimulai. Nah, sampai sini aja dulu kita duduk. Duduk. Iya. Acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
akan segera dimulai persiapan. Sudah siap. Oke. Usai melaksanakan surah yang lain di setiap rakaat sholat. Jadi setelah saya membaca surah yang panjang, dia sambung lagi dengan Al-Ikhlas 1 kali. Rakaat kedua juga begitu. Diprotes oleh teman-teman sahabat. Ente bagaimana membaca surah Al-Ikhlas lagi pada sudah ada surat yang panjang? Dia saya suka dengan Al-Ikhlas. Saya senang dengan Al-Ikhlas. Kalau kalian tidak suka sama saya, kata imam itu, silakan cari imam yang lain. Tapi mereka juga tidak mau mencari imam yang lain. Tetap mau sama kita. Kami tetap maunya ente, tetapi ente itu tidak usah baca Ikhlas. Tapi saya tidak bisa, karena saya senang sekali dengan surat Al-Ikhlas. Akhirnya apa? Ada sahabat yang melapor kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, ada imam di Masjid Kuba, masjid engkau yang pertama itu, imamnya itu sangat panjang membaca ayat, membaca surah. Setelah baca surah atau baca ayat, pasti dia tutup surah itu atau ayat itu dengan Al-Ikhlas. Akhirnya apa? Bapak Ibu, suatu saat Rasulullah bertemu dengan imam itu. Ya imam, katanya gitu. Saya lupa namanya siapa. Saya dengar ente itu selalu membaca Al-Ikhlas. Kalau habis baca surah atau baca ayat yang panjang, ente selalu membaca Al-Ikhlas. Setelah itu menutup. Setiap kali rakaat membaca, mesti ada Al-Ikhlas. Ada apa? Ya Rasulullah, kalau bahasa kitanya, mohon maaf ya Rasulullah, saya sangat suka dengan Al-Ikhlas. Apa kata Nabi? Wajabat lakal jannah. Wajabat lakal jannah itu wajib kamu mendapatkan surga, kata Rasulullah. Ini Bapak Ibu hebatnya membaca Al-Ikhlas. Jadi kalau kita membaca Ikhlas, Bapak bisa hitung berapa hurufnya dulu. Berapa hurufnya? Saya juga belum hitungnya berapa hurufnya. Nanti baru pulang hitung sendiri. Kemudian baca terus Al-Qur'an. Dan apabila Al-Ikhlas itu digandengkan dengan Al-Falaq, digandengkan dengan Al-Ikhlas, kemudian sebelum ketiganya itu dibaca ayat kursi, kata ulama, Anda pada malam hari akan aman dari segala gangguan.